going on, going thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Gita Prastiwi, 2 Zuni Ekawati, 3 Cindy Devia Salma, dan yang keempat saya Diki Putra Aryana. Akan membahas tentang pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik. Yang pertama, deskripsi. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik yang dipusatkan pada ide tentang negara yang berperan aktif, di mana negara memiliki agenda-agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan-kebutuhan ada dalam wilayah pribadi atau perekonomian PEN. Para pemikir yang memfokuskan telaah mereka pada hubungan antara negara dengan perekonomian seperti ini seringkali menggunakan istilah otonomi negara untuk membedakan pendekatan mereka dengan pendekatan-pendekatan neoklasik lainnya. Perkenalkan, nama saya Zuni Ekawati, NIM 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi negara. Otonomi negara itu merujuk pada kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari faktor-faktor sosial, yaitu terutama pada faktor ekonomi. Konsep dari otonomi negara memandang bahwa negara adalah bebas dari pengaruh eksternal atau pengaruh masyarakat. Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh eksternal itu ada 3 konsekuensi. Konsekuensi tersebut yang pertama yaitu negara yang dikatakan bebas itu akan mampu menang dalam melawan tekanan-tekanan dari masyarakat sipil. Kemudian konsekuensi yang kedua, tindakan negara dipandang sebagai tidak dipengaruhi oleh satu kelompok manapun atau koalisi antar kelompok manapun. Kemudian konsekuensi yang ketiga, negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nice. Selanjutnya, saya Gita Prastiwi, NIM 201 akan menjelaskan mengenai bab pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat sendiri, yakni yang pertama ada pendekatan utilitarian. Pemikiran utilitarian, istilah negara menurut Linger merujuk pada semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan ini memberikan kewenangan kepada individu-individu itu untuk membuat dan menjalankan keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat itu sendiri. Negara akan dikatakan otonom ketika pejabat-pejabat berhasil menerjemahkan pilihan mereka sendiri menjadi kebijakan titik. Namun, pendekatan seperti ini tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan besar mengenai perbedaan antara negara dengan perekonomian sendiri. Wow. Saya Cindy Devia Salma Bella, NIM 211 akan menjelaskan materi tentang pendekatan Marxian. Teori Marxian, konsep otonomi relatif dari negara merupakan sebuah penolakan terhadap pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksana dari kepentingan orang-orang atau individu-individu tertentu, yaitu individu-individu yang kapitalis dan kepentingan mereka masing-masing. Para pemikir Marxian maupun utilitarian telah sama-sama menyadari adanya masalah ini dan mereka menanggapinya dengan cara yang berbeda. Teori-teori utilitarian menyadari bahwa paling tidak di antara para individu yang saling mengejar kepentingan dirinya sendiri harus ada konsensus tentang aturan-aturan dasar dari permainan atau prinsip-prinsip dari tatanan sosial sebagai dasar yang mengatur persaingan kepentingan dalam masyarakat. Kemudian tentang pendekatan transformasional terhadap negara. Otonomi negara dipahami dalam 2 artian. Yang pertama, otonomi negara dipahami sebagai agenda negara yang berada dari agenda kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat. Yang kedua, otonomi negara sejauh ini dianggap sebagai kata lain otonomi negara berarti adanya kemampuan untuk membuat tujuan dan kemudian mencapai tujuan itu.
Kalau otonomi negara didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk membuat kehendak sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak dari perekonomian, maka negara yang memiliki otonomi ini akan berada dalam posisi yang sulit. Dalam artian, yang pertama, akan sulit untuk menyanggah kesimpulan bahwa negara yang memiliki otonomi akan melanggar beberapa prinsip demokratis. Yang kedua, otonomi negara juga menimbulkan masalah dari segi teori dan metodologi, menunjukkan bahwa konsep otonomi negara memiliki masalah yang serius, terutama dalam kaitannya hubungan antara negara dengan perekonomian dan masyarakat sipil.